Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mempertemukan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang dapat jatah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa zikir-zikir, berupa ilmu-ilmu, berupa munajat-munajat yang kita panjatkan. Semoga apa yang kita lakukan ini dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah, dapat ampunan terbaik dari Allah, dapat keberkahan untuk hidup kita dunia akhirat, dapat nambah terus perkara-perkara baik, perkara-perkara baik ke dalam kehidupan kita, menjadi sebab kita bahagia di dunia sampai akhirat nanti. Kita kembali membahas tentang kitab Sulamut Taufik, satu kitab yang menjadi tanjakan kita menuju taufiknya Allah Ta'ala, yang menjadi sebab kita tambah ngerti, sebab kita tambah paham. Katanya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan di jalannya ilmu, orang yang lagi nyari ilmu, dia sesungguhnya sedang mempermudah jalannya menuju surga, mempermudah kehidupannya dia dunia akhirat, mempermudah dirinya untuk ngerti seperti apa harusnya saya, apa yang harus saya katakan, tindakan seperti apa yang harusnya saya bertindak dengannya. Itu semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan dasar ilmu. Mau sholat ya butuh ilmu, mau haji butuh ilmu, mau sedekah butuh ilmu, mau nikah butuh ilmu, mau punya anak butuh ilmu, mau apapun ya, mau kita mau melakukan perkara apapun, maka semuanya itu perlu dengan yang namanya ilmu. Makanya katanya Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang napaki untuk dirinya ini jalan keilmuan dan belajar itu, katanya Nabi, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari digendongan ibu sampai akhir hayat, sampai masuk ke liang lahat. Berarti apa yang terjadi ini? Seperti apa harusnya kita? Ya, hidup ini harus dibarengi sama ngaji. Hidup ini harus ada porsi belajar. Hidup ini kudu duduk di majelis taklim. Kenapa? Karena ilmu ini senantiasa ikut bersama kita. Kita selalu butuh ilmu dimanapun, kita selalu butuh ilmu kapanpun, kita selalu butuh ilmu untuk menghadapi situasi apapun. Jadi ketika kita belajar, ketika kita nyari ilmu, apalagi ilmunya adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ilmunya Nabi, berarti ilmunya ini adalah ilmu kehidupan. Bukan lagi ilmu tentang sesuatu yang spesifik, istilahnya bukan ilmu arsitektur, apa ilmu kedokteran, apa ilmu apa, enggak. Tapi ilmunya adalah ilmu kehidupan. Walaupun di dalam perkara-perkara tersebut pun Nabi Muhammad juga memiliki keilmuannya. Yang sampai ketika misalkan masalah kedokteran diteliti sama para ulama, dikumpulkan hadis-hadis tentang obat-obatnya Nabi, dikumpulkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pengobatan. Keluar satu ilmu yang namanya Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi, pengobatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua bidang ilmu ada di dalam Al-Quran, semua bidang ilmu ada di dalam perkara yang didatangkan oleh Allah Ta'ala lewat lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita nyampe apa enggak di dalam keilmuan tersebut. Tapi yang lebih besar atau mayoritas dari keilmuannya Nabi, mayoritas dari apa yang disampaikan Nabi adalah tentang ilmu kehidupan. Caranya bersyukur, caranya bersabar, caranya ngadepi masalah,
caranya begini, caranya didik anak, caranya sayang sama istri, caranya memberi nafkah dan lain sebagainya. Semuanya bukan cuma dibicarakan oleh Nabi, tapi dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan sunnah. Kita kenal yang namanya firman Allah. Asas atau dasar dari keilmuan Islam ini yang paling utama adalah Al-Quran. Pegangannya kita adalah Al-Quran. Lalu pegangan kedua yang terkuat juga adalah hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnahnya Nabi. Kalau kita bicara sunnah ini apa? Sunnah ini apapun yang dibicarakan Nabi atau apapun yang dilakukan Nabi, bahkan apapun yang didiamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya hukumnya adalah sunnah. Kalau diomongkan Nabi namanya hadis. Kalau dilakukan oleh Nabi itu berarti ittiba atau sunnah yang sunnah percontohan. Sunnah percontohan. Kalau yang didiamkan Nabi namanya sunnah suputi. Sesuatu yang didiamkan Nabi itu berarti adalah sesuatu yang boleh. Karena nggak mungkin Nabi Muhammad melihat kemungkaran atau sesuatu yang salah dan beliau mendiamkan tentang perkara tersebut. Ini yang harus selalu ada di dalam porsi kehidupan kita. Jadi jenengan dinyinyirin sama orang ini ngaji terus kok berkemis, kapan bare, kapan bubare, ya enek bubare sampai mati. Bahkan keinginannya kita kalau misalkan kita semuanya mati, masih terus ada orang-orang yang meneruskan majelis ini. Jadi majelis kemis ini kita niatnya adalah pengasas. Kita orang-orang awal yang duduk di majelis ini. Kita orang-orang pertama yang ikut serta di dalam pendirian majelis ini. Harapannya apa? Harapannya diistiqomahkan sama Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Emangnya umur kita sampai hari kiamat? Yo nggak nyampe. Sampai kiamat ini nggak mungkin nyampe umur kita. Tapi kalaupun misalkan kita meninggal, ada generasi penerus yang akan meneruskan amalia kita. Ben kemis nanti baca rotib, kalau enggak gitu nanti baca syair, kalau enggak gitu nanti baca maulid dan lain sebagainya. Nah, kita pengennya istiqomah sampai akhir zaman. Makanya motivasinya Islam, motivasinya umat Islam itu investasi itu enggak cuma sampai yang bisa dinikmati, tapi yang sampai enggak bisa dinikmati sekalipun. Sampai ke dalam sesuatu yang tidak bisa dinikmati sekalipun kita harus investasi. Termasuk investasi akhirat kita adalah ketika kita nimbrung di dalam kebaikan, mendukung kebaikan, ikut serta di dalam sebuah kebaikan. Tujuannya ben didelok anakku, ben dicontoh cucuku, biar generasi penerus saya, zuriat saya ini nanti ikut masuk. Oh baik, Mbah Kumbien senengane ngaji neng kono loh. Markasnya di sana, tempatnya di sana, yang dibaca ini itu dan lain sebagainya. Aku tak ikut juga. Aku tak ikut juga jejak orang tua saya. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Kalau katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau suatu keadaan atau istilahnya ada hajat seperti ini, kayak kita majlisan atau kita baca maulid dan lain sebagainya, kok enek mati lampu, pokoknya apa, ini namanya alamatul gobul, alamat diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sudah tahu kalau mau mati lampu? Kok dicepak nenek ngeten, berarti wis seru. Kita lanjutkan pembahasan kita. Faslun minal wajibatil qalbiyah al-imanu billah wa bima ja'anillah wal imanu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah wa tasdiq wal yaqin wal ikhlas wa huwal amal lillahi wahda wan nadam 'alal ma'asi. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam bab yang membahas tentang kewajiban setiap mukmin, orang yang beriman, ada perkara-perkara qalbiyah yang harus ada di dalam dirinya. Ada perkara-perkara hati yang masuk di dalam kehidupannya. Jadi orang iman itu bukan cuma sekedar apa yang nampak. Oh jilbaban berarti wong Islam. Oh sholat 5 waktu, oh berarti dia orang Islam. Oh puasa Ramadan, oh berarti dia orang Islam. Bukan cuma yang nampak-nampak saja, tapi bahkan yang lebih penting dari yang nampak, yaitu kewajiban keadaan hati kita
Katanya beliau, minal wajibatil qalbiyah, termasuk kewajiban keadaan hati kita dan sesuatu yang harus terus kita proses untuk nambah terus, ada banyak sekali perkara. Dan yang pertama dan utama adalah al-imanu billah wa bima jaa anillah. Semua hal yang iman kepada Allah Ta'ala dan iman dengan semua yang datang dari Allah. Nah, kalau kita ngomongnya gampangnya rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kenapa kok kita iman sama malaikat? Karena malaikat ini termasuk makhluk yang Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk beriman kepada mereka. Setelah itu beriman kepada nabi-nabinya Allah, untuk kita hormati, untuk kita jadikan tauladan, untuk kita ambil hikmah dari mereka semuanya. Yang diwajibkan untuk kita tahu ada 25, walaupun masih banyak nabi-nabi lain yang enggak dikenal, yang enggak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada nabi-nabinya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, bukan cuma Al-Quran saja, tapi Injil. Di dalam Injil ada firman Allah, di dalam Taurat ada firman-Nya Allah. Jadi di dalam Zabur ada firman-Nya Allah. Meskipun kitab-kitab ini bukan edisi sepanjang masa, istilahnya ada masa kadaluarsanya. Injil niku Allah Ta'ala turunkan untuk masa tersebut, untuk kaum di masanya Nabi Allah Isa. Yang sampai akhir zaman, yang sampai tidak ada habisnya apa? Satu-satunya cuman Al-Quran saja. Tapi kita yakin di dalam Injil itu ada firman Allah, di dalam Taurat itu ada firman Allah. Makanya jenengan nggak akan pernah ketemu ada orang Islam melecehkan Injil, ada orang Islam ngelokne tentang Injil ataupun tentang Taurat. Kalau orang-orang non-muslim lain yang melecehkan agama Islam banyak, bakar Al-Quran, nginjek Al-Quran, mencemooh apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka melakukan perkara tersebut karena nggak punya iman. Tapi kita umat Islam nggak akan pernah membalas perkara tersebut. Kenapa? Karena di dalam Injil ada firman-Nya Allah, meskipun sudah tercampur dengan perkataan-perkataan manusia, meskipun sudah bercampur dengan apa yang menjadi ideologinya para pastor-pastor dan pemuka agama Kristen tersebut. Bahkan saya pernah dengar ada satu orang Kristen, ada satu orang non-muslim cerita, dia pengen baca Injil dari awal sampai akhir tanpa ada pikiran apapun, istilahnya dengan naruh ideologinya dia atau doktrin yang selama ini ada di dalam dirinya. Saya pengen baca Injil dari awal sampai akhir, maka dia baca mulai dari awal sampai akhir, dia baca reviewnya atau testimoninya yang dia ucapkan setelah baca Injil itu. Dia mengatakan sesuatu yang paling identik di dalam Injil adalah pernyataan Tuhan bahwasanya Tuhan itu satu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Tuhan. Jadi yang paling nyata terasa ketika dia baca Injil dari awal sampai akhir adalah Injil ini ngajak orang untuk mengesahkan Allah. Injil ini ngajak orang untuk beriman hanya kepada satu Tuhan. Gak ada ceritanya Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya enek bu di dalam Injil. Setelah itu yang kedua yang dia rasakan, Injil ini bahasanya morat-marit. Morat-marit ini gimana? Kadang-kadang indah, nikmat untuk dibaca, tertata rapi, tersusun dengan rapi, tapi kadang-kadang kayak orang lain yang menuliskan perkara tersebut. Jangan kalau suka baca atau baca buku, senang senang buka buku, mesti ngerti tentang model tulisan dari penulis tersebut. Kayak saya punya guru juga sebagai seorang penulis, Habib Segaf. Guru saya Ustaz Segaf niku beliau suka nulis, beliau suka nulis. Tapi setiap tulisannya beliau ini bahasanya saklek bahasa kitab. Jadi bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasanya itu bahasa kitab sekali. Kalau yang nggak sering dengarkan Habib Segaf baca bukunya beliau, ini
biasanya. Saya juga punya guru lain, Ustazah Halimah Idrus. Beliau juga seorang penulis. Bahasanya lain dengan Habib Segaf. Buya Yahya modelnya lain lagi. Jadi beliau ini punya gaya tulisan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena memang orangnya beda, cara ngomongnya beda, cara tulis juga beda. Maka juga kalau kita lihat Al-Quran kalau jenengan paham bahasa Arab, Allah Ta'ala itu konsisten dari awal sampai akhir itu nikmatnya sama, model bahasanya sama, walaupun mungkin dimodifikasi sama Allah Ta'ala itu untuk menarik minat manusia itu dengan berbagai macam cara. Kalau awal-awal Al-Quran ayat juz 1, juz 2, juz 3 itu biasanya ayatnya panjang-panjang, yang dibahas tentang hukum-hukum Islam, caranya sholat, caranya wudhu, itu jenengan akan nemukan di dalam surat-surat yang awal. Tapi kalau jenengan baca yang akhir-akhir, pendek-pendek, kecil-kecil, rumit, tapi penuh dengan makna. Tapi penuh dengan makna. Tapi gaya bahasanya itu satu. Gaya bahasanya itu satu. Dari awal sampai akhir itu sama. Kalau di Injil yang dirasakan sama mu'allaf ini, yang akhirnya dia setelah baca Injil itu akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam, katanya dia ini bahasanya ini kayak ditulis sama orang macam-macam. Enek sing urun iki, halaman iki aku, halaman iki aku, halaman iki aku. Tapi ada firman-firman Allah Ta'ala yang terasa sangat orisinil, yang sangat alamiah. Dia tahu ini datang dari Tuhan, ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi iman kepada kitab, iman kepada qada qadar, iman kepada hari kiamat, itu semuanya adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus ada di dalam hati kita. Setelah itu apa? Wal imanu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah. Ini gandeng, Bu. Iman kepada Allah dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi satu kesatuan. Makanya Allah Ta'ala enggak pernah memisahkan atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Biasanya gandeng. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, taatlah kamu kepada pemimpinmu selama pemimpinmu tidak memerintahkan kamu untuk melakukan kemaksiatan. Jadi digandeng sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena gak akan sempurna iman kita kepada Allah kalau kita gak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan sempurna iman kita lek separuh tok. Amantu billah, saya beriman kepada Allah tapi nggak percaya sama Nabi Muhammad, nggak bisa. Siapa yang akan ditiru kalau kita nggak iman sama Nabi Muhammad? Siapa yang akan jadi tauladan kita kalau kita nggak ngikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi atiullah wa atiur rasul. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainakum. Katanya Allah Ta'ala tidak sempurna iman kalian sampai kalian menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai hakim utama di dalam setiap kehidupanmu. Jadi nyapo-nyapo yang dicari adalah Nabi Muhammad gimana, menyelesaikannya gimana, Nabi Muhammad seperti apa, gimana caranya Nabi, seperti apa caranya Nabi. Gak sempurna iman kita sampai Nabi Muhammad menjadi hakim utamanya kita. Dan imannya para sahabat adalah iman yang semacam itu. Kepercayaannya para sahabat itu adalah cara iman yang semacam itu. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi Muhammad mengikrarkan bahwasanya malam tadi beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj, diceritakan kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah mayoritas mengatakan, banyak di antara mereka yang mengatakan, oh Muhammad ini hayalannya tinggi sekali. Masa dia bilang dalam semalam dia berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak di antara umat muslim yang murtad. Maka ketika cerita ini diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar, jawabannya Sayyidina Abu Bakar, in kana huwallazi qala, kalau dia yang bicara, kalau Muhammad yang ngomong itu, kalau Muhammad yang menceritakan tentang perkara tersebut,
tetap beriman kepadanya. Kok bisa? Kok bisa kamu iman kepada Muhammad dengan apa yang dia ceritakan? Katanya Sayyidina Abu Bakar, saya percaya dengan setiap firman-firman Tuhan yang Tuhan datangkan kepada Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Setiap ayat-ayat yang turun saya percaya. Lalu apa bedanya kalau misalkan sekarang ini Allah Ta'ala pengen ngundang Nabi Muhammad untuk naik ke atas langit? Kalau biasanya diantarin, sekarang diundang langsung. Kalau biasanya dapat kiriman, sekarang yang sering kali ngirim ini pengen sesekali ngundang orang yang selalu dikirimi tersebut. Apa bedanya? Ini imannya Sayyidina Abu Bakar. Makanya sejak itu beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun juga harus kita lakukan. Al-imanu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah wa tasdiqu bih. Percaya 100% sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya 100% dengan Nabi Muhammad. Di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bi. Kalau kita mau nambah sempurna iman kita, yang harus kita rubah ini adalah keinginan-keinginan kita selaraskan dengan keinginannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pengennya kita selamat, Bu. Nabi Muhammad pengennya kita masuk surga. Nabi Muhammad pengennya kita terhindar dari neraka. Nabi Muhammad pengennya kita hidup di dunia dengan landasan syariatnya Allah, nanti dapat kebahagiaan di akhirat. Itu yang diinginkan sama Rasulullah. Maka ketika kita melakukan ketaatan, ya Allah, saya gini karena Rasulullah. Saya melakukan ini karena pengen terus ngikuti Nabi Muhammad. Karena saya pengen sejalan antara keinginan saya dengan keinginannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pengennya kita jadi orang takwa, pengennya jadi orang taat, pengennya jadi orang yang selalu lurus di dalam kehidupan kita. Kita sudah ada di dalam jalan yang lurus. Kita sudah napaki jalan yang lurus. Tinggal mengistiqomahkan kelurusan tersebut. Masih yo kadang-kadang menggok, tapi ndang balik. Menggok neh, ndang balik neh. Menggok neh, ndang balik neh. Jadi kalau kita lagi kalau lagi oleng ndang cepet. Makanya ini majelisnya dibikin mingguan aja. Bendak ndang selak lali. Lek katuan sebulan sekali, apalagi 2 bulan sekali, apa nek setahun pisan. Aku tekone taklim setahun pisan, pas halal dihalal tok. Angel iki. Jadi yang istiqomah, biar apa? Biar kita ini sering-sering kulaan, kulaan kepercayaan, kulaan iman, kulaan pendekatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dan di situ ada sir Nahdlatul Islamiyah. Kalau kita lihat Nabi Muhammad cuma dakwah 23 tahun. Nabi Muhammad cuma dakwah itu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahunnya Nabi di Mekah, 3 tahunnya sembunyi-sembunyi, 10 tahunnya yang beliau terang-terangan. 23 tahun, Bu. Tapi menghapuskan di seluruh jazirah Arab ini yang dulunya jadi penyembah berhala, berubah semuanya menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebagian ada masih tetap yang jadi Nasrani, tetap jadi Yahudi, tapi sudah hilang. Penyembahan kepada berhala ini benar-benar terhapuskan ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam selama durasi 23 tahun. Nah, ini kenapa kok Nabi Muhammad bisa secepat itu? Bisa secepat itu di dalam membangkitkan agama Islam. Karena beliau didukung sama umat, didukung dengan sahabat yang luar biasa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma nabinya, bukan cuma sahabatnya. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi Muhammad ini seringkali menunjukkan mukjizatnya beliau. Pohon dipanggil sama Nabi morobu.
Pohon dipanggil sama Rasulullah itu datang. Ketika di negeri Mekah, ini terjadi di negeri Mekah. Di Mekah itu ada satu orang pegulat, tahu pegulat jenengan? Wong sing senengane gelut ngaten nggih, namanya Rukanah nggih. Rukanah ini bahkan ketika dia dibiong sama 10 orang nggih. Jadi ditantang sama 10 orang untuk gulat secara langsung nggih, secara langsung 10 orang itu dikalahkan sama Rukanah satu nggih. Jadi Rukanah ini laki-laki yang terkenal dengan kekuatannya nggih. Maka ketika Rukanah ini lagi gelut dan penggaweannya pancen gelut. Jadi di Mekah memang dia punya bikin ring gitu. Ayo siapa yang berani nantang saya, nanti tak bayar sekian, totoan istilahnya, judi, totoan, nanti dia dapat nyari nafkahnya dari hal tersebut. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, lagi gulat, lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rukanah mengatakan, ya Muhammad, tusori ini, ya Muhammad, kamu berani nggak kalau gelut sama saya, berani apa enggak? Katanya Nabi Muhammad, dijadikan kesempatan, penontonnya banyak, viewernya banyak, viewer jenengan. Jadi yang nonton pertandingan itu banyak, dijadikan wasilah sama Nabi untuk dakwah. Ketika Rukanah ini mengatakan tuh sorry ini, kamu mau apa enggak, berani apa enggak bulat sama saya? Katanya Nabi Muhammad, kalau saya ngalahkan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu mengalahkan saya, katanya Rukanah, kalau kamu bisa mengalahkan saya, aku akan mengikuti agamamu. Saya akan mengikuti agamamu. Langsung Rasulullah nggak pakai panjang lebar, beliau masuk ke arena main tersebut, arena gulat tersebut, cuman sekali kelempar itu Rukanah. Jadi diambil sama Nabi, dilempar punggungnya Rukanah ini, diwalik sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan para nabi-nabinya Allah itu dikasih sama Allah Taala kekuatan setara 40 orang laki-laki. Setara kekuatannya 40 orang laki-laki. Maka dikalahkan sekali, tidak terima. Aku mang rodok meleng. Aku mang rodok meleng. Lagi sekali lagi, bulat lagi, dikalahkan lagi sama Nabi. Pisan kas, ganjil. Allah Ta'ala suka yang witir katanya. Jadi sekali lagi digulat lagi sama Rukanah, dikalahkan lagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikalahkan, macam dak loro. Loh, Rukanah, katanya kamu tadi kalau saya ngalahkan kamu mau masuk ke dalam agama Islam. Ini masalah agama ini kan, istilahnya nyari-nyari alasan. Nyari-nyari alasan. Kalau setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, kalau misalkan saya ngasih satu bukti mukjizat kepada dirimu, apakah kamu akan beriman kepadaku? Katanya Rukanah, apa itu? Itu ada pohon besar di sana. Kalau dia datang kepadaku, apakah kamu mau beriman kepadaku? Oh iya, baik. Maka Rasulullah diawe tok pohon besar dengan akar yang nancep dalam, dengan akar-akar besar yang nancep ke dalam tanah, dipanggil sama Rasulullah, ya syajarah, ta'al, wahai pohon, datang ke sini, teko mrene, kalau wong Jawa, teko mrene, ke sini kamu, maka dikatakan semua orang menyaksikan kejadian tersebut. Ini pohon, akar-akarnya yang nancep ke bawah ini naik satu persatu, mengeluarkan dirinya dari tanah. Setelah keluar semua akar-akarnya, dia jalan berlahan-lahan menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat ada yang menceritakan bahkan dia datang dengan merunduk-runduk. Setelah itu bagian atasnya ini nyium kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disaksikan sama ratusan orang yang menyaksikan pertandingannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon datang, dipanggil sama Nabi, datang, dipanggil sama Nabi, patuh, dipanggil sama Nabi, nggak pakai nanti, nggak pakai besok, nggak pakai ngenyang, nggak pakai begini begitu, dia langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini riwayatnya banyak. Nabi Muhammad panggil pohon itu nggak cuma sekali. Yang paling fenomenal memang bersama Rukanah ini, karena disaksikan oleh banyak orang. Tapi di kesempatan lain banyak sekali Rasulullah sama orang Badawi, dia nggak mau beriman, dipanggilkan pohon sama Nabi.
dipanggilkan pohon sama Nabi. Ketika Rasulullah di dalam perjalanan beliau mau buang hajat, nggak nemu pohon besar untuk nutupi diri beliau, untuk nutupi keadaannya beliau, maka dikatakan Rasulullah ngambil satu pohon dengan pohon yang lain disatukan. Satu pohon digeser, satu pohon digeser. Setelah itu baru jadi dirimbunkan seperti itu, baru Rasulullah buang hajat di balik pohon-pohon tersebut. Ini keadaannya Nabi. Jadi bahkan jamadat istilahnya, bahkan pohon-pohon, batu-batu nunjukkan dirinya bahwasanya ini adalah Nabi yang kamu yang harus kamu patuhi. Ini Nabi yang harus kamu ikuti. Ini Nabi yang kamu harusnya selalu menyambut panggilan-panggilannya, menyambut apa yang digaung-gaungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditunda-tunda, jangan besok-besok, jangan nanti-nanti. Taat sama Nabi sekarang, taat sama Nabi sekarang juga. Dalam keadaan ini, dalam keadaan seperti ini, sebanyak apapun dosa kita, ketika kita mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atiullah wa atiur Rasul. Dan ini sirru Nahdlatul Islamiyah, ini rahasia dari kebangkitan agama Islam dalam durasi dakwah hanya 23 tahun. Perzinahan hilang, perjudian hilang, nyembah berhala hilang, perkara-perkara yang nggak benar hilang dari Mekah, dari Madinah, berkah dari dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya Nabi itu luar biasa, di dalam pengikutannya kepada Nabi itu luar biasa. Sayyidina Utsman, ketika ada orang yang mengatakan, ya Utsman, ini kamu pakai sarung kayaknya keduren, istilahnya kok tinggi sekali kamu pakai sarung. Jawabannya Sayyidina Utsman, hadhihi uzratu Rasulillah. Ini cara pakai sarungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar, futihadid dunya fi yadi. Istilahnya beliau merdekakan sekian banyak negeri. Sekian banyak ketika beliau menjadi khalifah, ini perubahan agama Islam ini luar biasa. Daerah-daerah yang dimenangkan sesuatu yang dibicarakan sama Nabi di zamannya itu terrealisasi di zamannya Sayyidina Umar. Fathur Rum, Fathus Syam, runtuhnya kerajaannya Romawi, runtuhnya kerajaannya Syam dan lain sebagainya, itu ada di tangannya Sayyidina Umar. Istilahnya harta duniawi itu datang kepada beliau itu kayak banjir. Negeri, kalau sudah satu negeri ditaklukkan, semua yang ada di negeri tersebut ada di bawah kekuasaannya agama Islam. Istananya mereka jadi istananya umat Islam, hartanya mereka jadi hartanya umat Islam. Orang-orang yang menolak masuk Islam dari mereka berubah menjadi budak-budaknya orang Islam. Tapi dikatakan Sayyidina Umar masih tetap dalam keadaannya senengane maem roti kering dicelup banyu. Rotinya sudah kering. Roti kering ini berarti roti kemarin atau kemarin lusa. Dicelup air. Ditegur sama putrinya Sayyidah Hafsah, ya abati, wahai ayahku, futihatid dunya fi yadik. Kamu adalah orang yang naklukkan sekian banyak negara, sekian banyak daerah, itu kamu yang naklukkan. Wa anta ta'kul kama hadza, dan makanmu tetap sederhana seperti ini. Kamu mau makan daging setiap hari, kamu makan madu setiap hari, kamu pengen makan makanan mahal setiap hari, kamu bisa. Tapi kenapa kamu makan sederhana seperti ini? Katanya Sayyidina Umar sama nangis, beliau mengatakan, hakada, seperti ini, inni alaitu ala nafsi, Allah akul illa kama akalan Nabi wa Abu Bakar. Saya sudah bersumpah atas diri saya untuk tidak makan, untuk tidak minum, kecuali seperti makan minumnya Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Agar apa? La'alli an alhaqo bihim yaumal qiyamah. Saya pengen saya nanti nyusuli beliau berdua ini, dikumpulkan lagi sama Allah Ta'ala setelah saya nanti meninggal dunia. Setelah saya meninggal dunia nanti, saya harapannya adalah kumpul lagi sama dua orang sahabatku. Kalau saya berubah dengan kebiasaan saya, takutnya nanti sama Allah Ta'ala saya tidak akan
dimasukkan di dalam golongan mereka berdua. Dan ini direalisasikan sampai akhir hayatnya beliau. Begitu beliau ditusuk sama Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika jadi imam sholat, ditusuk dari belakang pakai pisau yang sudah dilumuri sama racun. Beliau pingsan, dia jatuh pingsan, pulang ke rumah masih diingatkan sama putranya, ya abati as-salah, as-salah, wahai ayahku, kamu sholat subuhnya tadi belum selesai, ayo selesaikan sholat subuhnya. Katanya Sayyidina Umar, ya, nggak ada tempat bagi umat Islam kok mereka itu sampai meninggalkan sholat. Tidak masuk golongan orang Islam mereka-mereka yang meninggalkan sholat. Disempurnakan sholat subuhnya sama Sayyidina Umar. Setelah sadar, sadar pingsan, sadar lagi, pingsan lagi. Di setiap sadarnya beliau, yang beliau minta dari putranya bukan bilang, nak nanti kamu ya yang meneruskan kepresidenan saya, nak nanti kamu ya yang jadi khalifah, nak enggak, ini piye baitul mal, piye kantor yang saya bangun, gimana rumah, enggak dipikirkan sama sekali. Yang beliau minta kepada putranya, wahai anakku, pergilah kamu ke rumahnya Sayyidah Aisyah, minta izin kepada beliau agar saya diizinkan dikuburkan di samping Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidah Aisyah mengizinkan, taruh saya di sana. Kalau Sayyidah Aisyah tidak mengizinkan, kuburkan saya di Baqi bersama para sahabat yang lainnya. Jangan bilang khalifah yang minta, jangan bilang presiden yang minta, jangan bilang ini perintah dari petinggi negara, jangan bilang seperti itu. Katakan kepada Sayyidah Aisyah, Umar bin Khattab, seorang Umar putranya Al-Khattab, minta izin agar diperbolehkan dimakamkan di samping Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Di samping beliau, itu tok bu harapannya beliau. Itu tok yang diminta sama Sayyidina Umar. Gak nyari apa-apa, cuman nyari deket sama Nabi, cuman nyari deket sama dua orang sahabat yang sudah dipastikan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya Abdullah bin Umar pergi ke rumahnya Sayyidah Aisyah, ngetok pintunya beliau sambil merunduk. Setelah itu minta izin kepada Sayyidah Aisyah. Jawabannya Sayyidah Aisyah, wahai Abdullah bin Umar, sesungguhnya di ruangan saya, di kamar saya ini cuman tinggal keluar, cuman tinggal ada satu tempat untuk kuburan. Pengennya saya yang dikuburkan di sini. Saya punya harapan untuk dikuburkan di sini. Tapi kalau sudah Umar bin Khattab yang minta, saya nggak bisa nolak. Saya pupuskan harapan saya, silahkan Umar yang dikuburkan di sini, saya nanti bersama Ummahatul Mukminin fil Baqi. Saya akan dikuburkan bersama ibu-ibu atau istri-istrinya Nabi di pemakaman Baqi. Setelah diceritakan, Sayyidah Aisyah sudah mengizinkan, wes tenang, sudah tenang. Beliau tidak minta balas sama orang yang nusuk, bahkan tidak nanya siapa yang nusuk saya, siapa tadi yang nancapkan pisau ke saya, tidak nanya, tidak ditanyakan sama sekali. Wes wayai mati, wayai mati, yang penting gimana nanti saya setelah mati. Kalau bisa jejer sama Rasulullah SAW, saya akan melakukan hal tersebut. Jadi itu yang beliau katakan. Meskipun dunia ada di bawah kakinya beliau mengatakan, inni alaitu ala nafsi alla akul wala ashrab illa kama akalan Nabi wa Abu Bakar. Saya enggak mau hidup kecuali dengan jalan hidupnya Nabi. Saya enggak mau makan kecuali dengan cara makannya Nabi. Saya enggak mau ngapa-ngapain kecuali dengan caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bu yang bikin Islam itu bangkit. Ini Islam yang bikin Islam bangkit. Makanya saya ketika istilahnya pengen melakukan kalau kita pengen melakukan perubahan, pengen melakukan perubahan. Piye yo, dan negeri kita ini kok tambah carut marut, kok tambah nggak genah, kok pemimpinnya seperti itu, menterinya seperti itu, yang duduk di kepemimpinan seperti itu, dan lain sebagainya. Cara yang paling masuk akal untuk kita lakukan adalah merubah diri kita untuk semakin dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lek awake dhewe arep merubah kepresidenan, angel bu. Aduh bisa, gitu. Neng Jakarta tuh, dadak numpak pesawat.
Jadi istilahnya kalau kita mau merubah kehidupan kita, mau merubah keadaan hidup kita, rubahlah diri kita, rubahlah lingkup terkecil kita, rubahlah apa yang mampu kita rubah untuk semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Itu yang paling masuk akal, yaitu yang paling masuk akal. Karena di dalam pengikutan kita sekecil apapun pengikutan kita kepada Nabi, dampaknya adalah dampak yang baik. Dampaknya adalah dampak yang akan bawa kita kepada keselamatan. Kalau enggak kita rasakan di dunia, di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Sayyidina Ali, sesuatu yang sangat simpel sekali. Setiap kali beliau naik kendaraannya, naik ke atas kudanya beliau baca doa seperti doanya Rasulullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi beliau doa kayak doa safar, doa naik kendaraan. Setelah itu ditutup dengan kalimat Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Habis itu setelah baca doa tersebut mesem, guyu. Katanya murid-muridnya, wahai imam, enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada sesuatu yang lucu terjadi, kok jenengan guyu ini kenapa? Jenengan guyu habis doa, naik ke atas ontanya beliau, duduk baca doa terus kok guyu. Katanya Sayyidina Ali, waktu saya sama Rasulullah dulu, waktu saya bersama dengan Nabi Muhammad dulu, saya melihat Rasulullah naik ke atas kudanya. Setelah itu beliau baca doa, Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanalladzi sakhkhara lana, sampai akhir. Ditutup dengan istighfar, ditutup dengan Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya, ya Allah terima taubat saya, karena saya tahu persis yang mampu menghapuskan dosa saya cuma jenengan. Setelah itu Rasulullah juga guyu. Dan saya nanya kayak kamu nanya. Jadi Rasulullah ketawa dan saya bertanya kepada Nabi seperti pertanyaanmu. Maka dijawab sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, fariha rabbuka min abdi. Tuhanmu sedang gembira ketika melihat hambanya yang punya keyakinan, dia minta ampun, dia minta dirahmati, dia minta untuk diterima taubatnya dengan keyakinan penuh bahwasanya yang mampu mengampuni mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhanmu sedang tersenyum dengan apa yang kamu lakukan. Maka efeknya Nabi Muhammad ikut tersenyum. Sayyidina Ali ikut tersenyum. Sayyidina Ali ikut tersenyum. Jadi sekedar senyum atau peletakan senyum niki goleki piye carane Rasulullah SAW di dalam melakukan perkara tersebut. Bahkan setelah mereka jadi khalifah, bahkan setelah mereka menjadi orang besar, bahkan setelah mereka menjadi pemimpin negara sekalipun, mereka tetap melakukan perkara-perkara tersebut. Mungkin kita semuanya nambah imannya, nambah percayanya, nambah pendekatannya, nambah kedekatannya kepada Rasulullah SAW, kepada orang-orang soleh, kepada wali-walinya Allah, kepada orang-orang yang ngambil atau dapat sir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dapat sirnya Nabi. Tadi malam saya juga sempat menceritakan tentang perkara ini. Jadi kalau misalkan kita ini kan punya kebiasaan, orang-orang kita kan punya kebiasaan ziarah wali-wali, ziarah ke orang soleh, ziarah ke tempat-tempat di mana di situ dilakukan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang nyinyir, nyapo nenggone kuburan, nyapo nyembah kuburan dan lain sebagainya. Jenengan kalau ditanya seperti itu pakai dalil seperti dalilnya Laila Majnun. Tahu jenengan Laila Majnun? Laila Majnun ini laki-laki yang terkenal dengan cinta matinya sama Laila. Majnun ini artinya gila. Nama aslinya padahal bukan Majnun, tapi dijuluki sama orang-orang Majnun saking cintanya sama Laila. Di dalam syairnya Majnun ini punya syair dikatakan marartu bid-diyari diyara Laila wa uqabbilu dzal jidari bidal jidari. Katanya dia, saya ini setiap kali lewat di lorong-lorong jalan, saya memilih untuk lewat lorong-lorong jalan
yang paling dekat sama rumahnya Laila. Dan setiap kali saya melewati temboknya Laila, saya nyiumi temboknya Laila. Dicemooh sama orang-orang, ngapo jatuh cinta sama tembok, kamu senang sama tembok, mbok bangun tembok dhewe ambu ngono sak karepmu, nggih, peluk-peluk sak karepmu, kok temboknya orang kamu ciumi. Maka jawabannya Majnun, dia mengatakan, saya nyiumi tembok bukan karena cinta sama temboknya, tapi karena cinta sama yang ada di balik tembok ini. Siapa? Laila. Ini loh seorang orang yang jatuh cinta ngerti maknanya. Ketika kita ziarah wali-wali, ketika kita datang ke orang-orang soleh, ketika kita ngambil berkah doa dari orang-orang yang yang punya kapasitas di dalam keilmuan, bukan cuman karena orangnya, tapi karena sir yang dibawa sama orang tersebut. Dia punya ilmunya Nabi, dia punya akhlaknya Nabi, dia punya kesalehan yang nirukan kesalehannya Nabi. Dia melakukan visi-misinya seperti visi-misinya Nabi. Dia ngikuti jalan hidupnya Nabi. Akhirnya Allah Ta'ala ngasih keberkahan kepada dirinya, ngasih sir di dalam dirinya, ngasih perkara-perkara baik ke dalam dirinya. Bukan nyari orangnya, tapi nyari siapa yang menjadi penyebab dari itu semuanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk nyembah kuburannya, Bu, duduk nyembah walinya, bukan nyembah orang-orang itu, enggak, tapi yang kita cari adalah apa yang ada di balik orang-orang tersebut. Kiai-kiai itu enggak jadi kiai kalau enggak ada Nabi Muhammad. Ulama-ulama itu enggak jadi ulama kalau enggak ngambil ilmunya Nabi Muhammad. Majelis-majelis ini enggak akan terjadi kalau enggak bersandarkan, kalau enggak ngikuti, kalau enggak make apa yang dipakai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sama Allah Taala kita diberkahi, dirahmati, diampuni, diistiqomahkan, dan selalu menjadi hamba-hamba yang nyari kebaikan dimanapun kita berada. Diberkahi harta kita, diberkahi anak kita, diberkahi umur kita, diberkahi kehidupan kita, agar semuanya menjadi perkara-perkara yang bawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya disehatkan, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih jatah khusyuk, dikasih jatah ibadah, dikasih jatah bacaan Al-Quran, dikasih jatah munajat, agar kita semuanya semakin ngerti makna kehidupan dan semakin mirip dengan cara hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir itu semuanya, mungkin kita semuanya dapat husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.